Kejanggalan-kejanggalan tertangkap tangannya Gubernur Riau Abdul Wahid. Mari kita bahas. Prinsip OTT ini memang pada saat itu yang real gitu. Bukan terkait cerita-cerita ini bulan Mei, kemudian dikumpulkan. Ini kan cerita bulan Mei, harusnya bulan Mei aja di OTT. Kan itu. Bagi yang tidak menuruti perintah tersebut, diancam dengan pencopotan ataupun mutasi dari jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Dunia Hukum. Belakangan ini, beberapa hari kebelakangan, ada berita panas nih Pak Iksana, terkait dengan informasi dari KPK terkait OTT Gubernur atau Kepala Daerah di Provinsi Riau, yaitu Abdul Wahid dan DKK, ya kan, katanya. Ya. Nah, menurut pandangan Pak Iksan nih, sebagai seorang pegiat hukum, jelaskan coba secara singkat apa perbuatan yang dilakukan oleh AW ini, Gubernur Riau ini, dan dengan barang bukti yang sudah dirilis oleh KPK di press conference-nya. Menurut pandangan Pak Iksan bagaimana nih? Wah, ini memang beberapa hari ini kita dihebohkan, memang tidak berhenti berita-berita tentang Provinsi Riau. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan 3 saja konstruksi kejadian. Yang pertama itu terjadi pada bulan Mei. Nah, bulan Mei ini menurut rilis dari KPK, itu Sekretaris PUPR PKPP mengadakan pertemuan dengan 6 kepala UPT. Untuk wilayah 1 sampai dengan 6, ini khusus tentang jalan dan jembatan pembangunannya. Nah, ini membahas tentang katanya, jadi kita tanda kutip katanya, Abdul Wahid atau AW ini meminta fee sebesar 2,5% dari kenaikan anggaran. Jadi anggaran awalnya itu disepakati 71,6 miliar, dinaikkanlah anggarannya menjadi 177,4 miliar. Dimintalah, katanya dimintalah oleh AW sebesar 2,5%. Jatah preman lah ya, Pak. Jatah preman. Nah, cuman ini kita tidak, sejauh ini kita tidak melihat buktinya. Bagaimana cara meminta, apakah ada rekaman, apakah ada pertemuan, apakah langsung AW meminta sama Kadis PUPR, kita sampai sekarang belum melihat bukti-bukti itu gitu. Nah, yang kedua, Sekretaris PUPR PKPP ini kemudian menyampaikan kepada Kadis PUPR. Menyampaikan kepada Kadis, kemudian Kadis memerintahkan Sekretaris untuk menaikkan lagi dari 2,5 menjadi 5%. Kadis minta jatah preman juga lah ya. Nah, tapi dalam 2 kejadian ini kita belum melihat bukti real ini tentang AW yang langsung. Keterlibatan belum, kita belum melihatnya. Nah, kemudian setelah itu ada lagi pertemuan terakhir antara Sekretaris PUPR PKPP ini dengan Kepala UPT, kemudian menyanggupilah 5% itu dengan angka 7 miliar atau dengan kode 7 batang. Nah, itulah rangkaiannya, hanya sebatas itu. Nah, kemudian menurut KPK ini sudah ada pemberian uangnya sebanyak 3 kali pemberian uang. Nah, yang pertama itu pada bulan Juni 2025, Sekretaris PUPR PKPP mengumpulkan dari Kepala UPT senilai 1,6 miliar, kemudian diberikan kepada tenaga ahli gubernur. Nah, perlu kita garis bawahi, 1,6 miliar ini diserahkan sama tenaga ahli, bukan ke AW langsung. Bukan ke AW langsung. Jadi tanda tanya kita, apakah AW menerima, ini belum bisa kita deskripsikan. Nah, kemudian pada bulan Agustus, kemudian Sekretaris PUPR PKPP ini kembali mengumpulkan uang atas perintah Kadis PUPR PKPP senilai 1,2 miliar. Tetap belum ada keterlibatan AW ini, kita kaji ini ya. Ya, Sekretaris itu menyerahkan kepada supir senilai, supir Kadis PUPR PKPP itu senilai 300 juta. Kemudian ada proposal kegiatan perangkat daerah 375 juta. Kemudian disimpan secara pribadi nih sama Sekretaris PUPR ini sebesar 300 juta. Maka yang kedua 1,2 miliar ini kita juga belum melihat apakah ada aliran dana kepada Abdul Wahid ataupun AW.
Dan yang terakhir, pada bulan November, Sekretaris PUPR PKPP mengumpulkan uang itu senilai 1,2 miliar, diberikan kepada Kadis 450 juta. Nah, diduga, ini perlu diduga, diberikan secara langsung kepada AW senilai 800 juta. Itu menurut Lilis. Tapi dugaan ini, sejauh preskon kemarin, kita tidak melihat bukti realnya itu di mana diserahkan, kapan diserahkan, siapa yang menyerahkan. Karena dari uang ini memang yang aktifnya adalah sekretaris dari PUPR PKPP ini atas perintah Kadis PUPR. Nah, kemudian terjadilah OTT. Jadi OTT ini yang diamankan itu antara 9 sampai 10 orang. 9 orang pertama diamankan dengan barang bukti 800 juta. Nah, kemudian Abdul Wahidnya, AW-nya, menyusul di sebuah kafe. Inilah yang ada stigma melarikan diri. Nah, itu rangkaian singkatnya. Padahal terkait dia duduk di kafe itu juga sudah dijelaskan oleh wakil gubernur juga ya, bahwa dia lagi duduk bersama dengan Bupati Siak juga katanya ya. Benar. Dan ternyata dijemput, bukan melarikan diri juga ternyata gitu kan. Ya, jadi stigma tentang melarikan diri ini kalau menurut kita masih ambigu kalimatnya. Karena tidak mungkin kursi gubernur itu melarikan diri begitu kan. Kecuali Abdul Wahid melarikan 1 bulan lamanya ke luar negeri, ke Libya, Lebanon, ke Pakistan, ke Bangladesh, itu bisa kita. Ini masih tanda tanya kita ini juga nih. Masih di Pekanbaru, masih di Riau, masih beraktivitas. Nah, kemudian ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang kita perlihatkan. Nah, kejanggalan ini sebetulnya rangkaian yang dijelaskan KPK ini tidak memenuhi unsur tertangkap tangan. Ini menurut pendapat kita. Iya, betul. Kenapa begitu? Pertama, kita belum menyaksikan apa bukti dari Abdul Wahid atau AW ini meminta fee 2,5% kepada Kadis PUPR PKPP. Kita belum melihat ini. Ya, karena hanya cerita yang disampaikan oleh KPK kemarin ya. Kemudian masalah uang 800 juta yang katanya diterima pada bulan November. Ini apakah Abdul Wahid atau AW ini yang menerima secara langsung? Di mana kejadian? Kita juga belum mendapati kejadian itu. Dan yang terakhir, terkait masalah barang bukti berupa uang asing, ya betul. Ada 9.000 pound sterling, kemudian 3.000 US dollar yang ditemukan di rumah Abdul Wahid di Jakarta, mungkin Jakarta Selatan. Nah, ini kita melihat apa bukti korelasi uang itu dengan perkara ini? Apakah uang itu bagian dari uang yang diserahkan terdahulu? Kalau menjadi uang yang diserahkan terdahulu, itu uang yang bagian mana? Apakah di Juni, di Agustus, atau di November? Karena tidak melihat. Dan menurut kita, itu tidak ada larangan mengenai tentang penyimpanan uang di dalam rumah. Kecuali apabila kemudian ada setoran uang kepada Abdul Wahid di rumah Jakarta, kemudian di OTT. Jadi prinsip OTT ini memang pada saat itu yang real gitu. Bukan terkait cerita-cerita ini bulan Mei, kemudian dikumpulkan. Ini kan cerita bulan Mei, harusnya bulan Mei aja di OTT. Kan itu yang perlu kita garis bawahi itu. Baik, ya tanda tanya besar juga bagi kita, ternyata OTT-nya kejadiannya di Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, ternyata uangnya dijemput di Jakarta gitu kan. Sebagiannya. Sebagiannya di Jakarta. Jadi, ini dengan OTT sangat-sangat tidak sesuai dengan yang kita pahami sebagai pegiat hukum. Jadi sebetulnya OTT itu maknanya 3 dasar aja. Pada saat melakukan tindak pidana, setelah beberapa saat melakukan tindak pidana, atau diserukan khalayak ramai melakukan tindak pidana. Nah, kita sangat sepakat apabila kemudian ada penyerahan uang dari siapapun, baik dari Sekretaris PUPR PKPP, dari Kadis PUPR PKPP, atau dari tenaga ahli gubernur, menyerahkan sejumlah uang kepada Abdul Wahid atau AW, ditangkap gitu. Itu lebih menyenangkan kita begitu. Itulah karena OTT yang sebenarnya. Itulah OTT yang sebenarnya. Ya kalau kita melihat dari preskon dari KPK kemarin, rangkaian dari kejadiannya itu bahwa ada laporan dari masyarakat, kemudian KPK menyelidiki. Kalau menyelidiki menurut kita sendiri dengan konstruksi ini tidak perlu di OTT. Tinggal naikkan aja status tersangka daripada Kadis PUPR dan Sekretaris PUPR, pengembangannya ya udah tetapkan aja Abdul Wahid sebagai tersangka kalau memang ada keterlibatan.
Baik. Konstruksi kita memang kita menganalisa secara analis hukum. Baik. Karena begini, level dari kepada kepala daerah ini kan sangat berpengaruh kepada sterilisasi keamanan, pendapatan dan lain-lain di Provinsi Riau, sehingga banyak stigma-stigma apakah ini bernuansa politik, apakah ini real perbuatan daripada tersangka dan lain-lain, begitu. Baik. Ini ada juga nih ketika kemarin KPK melakukan press conference terkait dengan OTT-nya Abdul Wahid atau AW, dijelaskan di awal menjabat katanya. Terjadilah pertemuan dengan beberapa kadis dan OPT, dan dijelaskan bahwa di situ keluar kalimat dari mulut gubernur atau Abdul Wahid ini tentang matahari itu hanya ada satu katanya. Nah, menurut pandangan Pak Iksan nih, ini apa korelasinya dan kenapa statement ini dikeluarkan oleh KPK saat press conference kemarin gitu? Ya, sudut pandang KPK tentu seolah-olah statement matahari satu itu adalah kekuasaan yang menginstruksi kalian jangan tidak patuh kepada saya. Saya berkuasa. Tapi kalau kita melihat histori faktanya, karena kita warga Riau, kita mengetahui bahwa ini memang ada ketidakakuran, sedikit aja ketidakakuran antara gubernur dengan wakil gubernur, sehingga ada statement, saya ini pemimpin matahari Riau itu cuma satu. Dan itu menurut saya menjadi motivasi juga bagi kepala daerah lain, ataupun perangkat kepala daerah, untuk mengikuti instruksi daripada gubernur. Satu komando dan ini tidak ada korelasinya sama sekali dengan dugaan OTT. Tidak mungkin ada dua kapten satu kapal lah, itulah kurang lebih dengan peribahasa yang lain ya. Nah, yang terakhir ini Pak, dugaannya diduga bahwa dana pemerasan tadi yang diduga pemerasan yang dilakukan oleh Gubernur Riau Abdul Wahid itu digunakan untuk ke Inggris. Nah, itu menurut Pak Iksan bagaimana pandangan Bapak? Kalau itu statementnya itu, yang sepengetahuan kita bahwa Abdul Wahid ini memang pernah ke London itu di bulan Juni 2025. Kalau itu statementnya, maka yang harus dibuktikan adalah transaksi pemberian uang sekretaris PUPR PKPP itu yang senilai 1,6 miliar kepada tenaga ahli. Berarti uangnya di sana. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada bukti real dan konkret bahwa uang itu mengalir kepada Abdul Wahid sehingga dia gunakan? Karena memang pada bulan Juni itu keadaan Riau ini memang defisit anggaran. Ya, hampir semua daerah lah. Semua daerah. Makanya ada inisiatif gubernur untuk mengambil atau menjemput uang di Inggris, menawarkan tentang emisi karbon. Jadi tentang tanah gambut, dan itu memang sempat dipamerkan atau disampaikan di publik, berhasil menjemput uang lebih kurang hampir 1 triliun sebagai perbantuan kepada Riau, dan itu kita tidak melihat ada korelasi yang real dari statement-statement yang disampaikan KPK. Gitu dia. Karena kalaupun digunakan di Juni juga berarti kan tidak OTT dia. Itu kejadiannya sangat lampau kan. Berapa bulan dari bulan November. Makanya yang kita fokuskan di sini tentang OTT dan rangkaian kejadian yang menurut kita sebagai pegiat hukum itu bukanlah rangkaian OTT Kita tidak menganggap itu tertangkap tangan karena semua risalah kejadian itu semuanya dari bulan Mei, bulan Juni, bulan Agustus. Kemudian ada di bulan November, tapi kita tidak melihat real. Tidak melihat real apakah uang ini langsung kepada yang bersangkutan atau dari, kan ini katanya disuruh. Dan memang kalau menurut saya pribadi tidak bisa dikategorikan bahwa Kadis PUPR itu merepresentasikan. Tidak bisa, ini berdiri sendiri. Tindak pidana itu melekat kepada diri seseorang, tidak bisa diwakilkan gitu. Begitu kalau menurut kita. Iya, baik, sangat menjelaskan ya, karena di sini terlepas dari bersalah atau tidak bersalahnya Gubernur Riau Abdul Wahid, yang kita bahas saja terkait kejanggalan terkait penetapan status OTT-nya. Sebetulnya OTT itu tidak ada maknanya. Yang ada itu tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Yang kita permasalahkan tentang tertangkap tangan dengan bukti tertangkap tangan itu tidak memiliki korelasi, ini yang kita. Tapi kalau proses hukumnya tentu kita hargai dari pihak-pihak KPK. Semoga nanti cepat mengusut, cepat juga selesai problem di Riau. Oke, baik. Terima kasih Pak Iksan atas pembahasan yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan kepada
yang ingin berpendapat lain, kami persilahkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.